Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Nabila Putri Maharani yang pada hari ini akan masuk ke dalam perkuliahan kepemimpinan, di mana kita akan membahas mengenai materi gaya kepemimpinan yang kedua. Sebelumnya kita telah membahas mengenai dua gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan karismatik dan juga gaya kepemimpinan transformasional. Saat ini kita akan masuk ke gaya kepemimpinan selanjutnya, yaitu gaya kepemimpinan transaksional dan juga kepemimpinan situasional, kemudian juga ada kepemimpinan autentik. Pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan buku dari buku Leadership Theory and Practice oleh Peter G. Nordhaus tahun 2021. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan transaksional, yaitu transactional leadership. Kepemimpinan transaksional merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin itu berfokus pada adanya transaksi atau pertukaran antara pemimpin dan juga pengikut, di mana pemimpin menggunakan penghargaan atau hukuman untuk memotivasi pengikutnya dalam mencapai tujuan tertentu ataupun tujuan dari organisasi ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh pemimpin itu sendiri. Kemudian gaya ini didasarkan pada prinsip bahwa pengikut itu termotivasi oleh kepentingan pribadi mereka dan bahwa mereka juga bekerja dengan baik ketika adanya sistem penghargaan atau hukuman yang jelas. Kemudian untuk perilaku pemimpin transaksional itu yang pertama ada kontingen reward atau penghargaan kontingen, yaitu di mana pemimpin transaksional ini menawarkan penghargaan ataupun intensif kepada pengikutnya sebagai suatu imbalan atas kinerja ataupun pencapaian-pencapaian tertentu yang telah dicapai oleh pengikutnya. Kemudian penghargaan ini juga bisa berupa bonus, pujian, promosi ataupun manfaat lainnya yang dianggap berharga gitu oleh pengikut dan juga benefitnya cukup baik gitu untuk pengikutnya. Kemudian ada penekanan pada ketaatan dan kepatuhan, di mana pemimpin transaksional menekankan pentingnya ketaatan terhadap suatu peraturan dan juga prosedur yang telah ditetapkan di suatu organisasi. Mereka juga berfokus pada memastikan bahwa pengikut tersebut mematuhi standar-standar tertentu ataupun peraturan-peraturan yang ada di suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian berorientasi pada tujuan jangka pendek, di mana pemimpin transaksional cenderung fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek dan juga tugas-tugas yang dapat diukur. Mereka mengutamakan hasil yang cepat dan nyata daripada visi yang jangka panjang. Kemudian pengambilan keputusan sentralistis, ya, di mana pemimpin transaksional ini biasanya memiliki pendekatan yang lebih sentralistis dalam pengambilan keputusan. Mereka cenderung membuat keputusan sendiri dan mengharapkan pengikut untuk mengikuti tanpa banyak diskusi ataupun partisipasi. Kemudian kita masuk ke dalam sifat dan nilai pemimpin transaksional. Yang pertama ada pragmatis, di mana pemimpin transaksional cenderung bersifat pragmatis, berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Mereka juga menekankan hasil yang nyata dan dapat diukur. Kemudian berorientasi pada hasil, di mana pemimpin transaksional ini sangat berorientasi pada hasil dan pencapaian tujuan dalam jangka pendek, di mana fokus utama mereka adalah efisiensi dan juga efektivitas dalam pencapaian tugas-tugas yang spesifik. Kemudian ada berfokus pada pengendalian, di mana pemimpin transaksional menekankan pentingnya pengendalian dan pengawasan dalam organisasi, di mana mereka cenderung memantau kinerja bawahan secara ketat dan juga segera bertindak jika terdapat penyimpangan di dalam suatu organisasi itu sendiri. Kemudian sistematis dan juga terstruktur, di mana pemimpin transaksional menyukai pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam bekerja, di mana prosedur, aturan, dan regulasi yang jelas sangat penting bagi seorang pemimpin transaksional. Contoh dari pemimpin transaksional yaitu adalah salah satunya Bill Gates, di mana Bill Gates merupakan CEO dari Microsoft yang menerapkan gaya kepemimpinan transaksional dengan fokus pada inovasi produk, efisiensi operasional, dan pencapaian target bisnis, di mana Bill Gates memberikan intensif pada karyawan yang mencapai tujuan tertentu dan juga sering memonitoring kinerja dari pegawainya, dan dia juga menekankan kepada pentingnya kualitas dan juga kepatuhan terhadap standar tinggi dalam mengembangkan suatu produk. Kemudian
kita akan masuk ke dalam gaya kepemimpinan situasional, di mana gaya kepemimpinan situasional atau situational leadership ini didefinisikan sebagai pendekatan yang menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat kematangan atau kompetensi dari pengikut serta situasi ataupun konteks tertentu yang dihadapi. Teori ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1970-an dan telah menjadi salah satu teori kepemimpinan yang paling terkenal dan juga banyak diterapkan dalam konteks organisasi. Nah, kita masuk ke dalam perilaku pemimpin situasional, di mana yang pertama ada menilai kematangan dari pengikut. Pemimpin situasional secara terus-menerus mengevaluasi tingkat kematangan ataupun kompetensi dari pengikutnya dalam hal kematangan tugas dan juga kematangan hubungan. Yang kedua ada jelas dan terbuka, di mana pemimpin situasional menggunakan komunikasi yang jelas dan juga terbuka untuk menjelaskan harapan, penyampaian umpan balik, serta memfasilitasi proses dari pengambilan keputusan. Kemudian ada pemantauan secara terus-menerus, di mana pemimpin secara teratur memantau kinerja dan juga respon dari pengikut terhadap pendekatan kepemimpinan yang diterapkan. Kemudian memberikan umpan balik konstruktif. Berdasarkan pemantauan tersebut, pemimpin memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu pengikut dalam mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan ataupun dikembangkan ataupun yang ingin dikurangi gitu. Kemudian perilaku pemimpin situasional juga ada yang namanya menyesuaikan dengan perubahan, di mana pemimpin situasional ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan juga dinamika tim yang mungkin terjadi. Kemudian kita masuk ke dalam sifat dan nilai pemimpin situasional. Yang pertama ada fleksibel, di mana pemimpin situasional ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan kondisi dan juga kebutuhan yang berubah dalam lingkungan pekerjaan. Mereka tidak terlalu terpaku pada suatu gaya kepemimpinan, tetapi juga mampu beradaptasi sesuai dengan tingkat kesiapan pengikut. Yang kedua adalah pemahaman yang baik tentang kesiapan pengikut, di mana pemimpin situasional memiliki kemampuan untuk secara akurat menilai tingkat kesiapan ataupun kematangan pengikut dalam melaksanakan tugas tertentu. Mereka juga mungkin memahami bahwa setiap pengikut dapat berada pada tingkat yang berbeda-beda dalam hal kompetensi maupun komitmen. Kemudian selanjutnya ada empati, di mana mereka pemimpin situasional ini memiliki kemampuan untuk memahami dan juga merespon secara empatik terhadap kebutuhan dan keadaan psikologis dari pengikutnya. Pemimpin situasional tidak hanya memandang pengikut sebagai anggota tim, tetapi juga sebagai individu dengan keunikan dan kebutuhannya yang berbeda-beda dan juga kebutuhan masing-masing individu. Kemudian komunikator yang efektif, di mana kemampuan dalam berkomunikasi adalah sifat yang penting bagi pemimpin situasional. Mereka harus dapat mengkomunikasikan arahan, umpan balik, dan juga dukungan yang jelas dan persuasif kepada pengikut dalam berbagai tingkat kesiapan. Kemudian ada kepercayaan pada otonomi pengikut, di mana pemimpin situasional memiliki keyakinan bahwa memberikan otonomi kepada pengikut untuk mengambil keputusan dan juga mengelola tugas mereka sendiri akan meningkatkan motivasi dan juga kinerja dari mereka gitu. Contoh dari pemimpin yang menggunakan kepemimpinan situasional yaitu adalah Elon Musk, di mana Elon Musk merupakan pendiri dan juga CEO dari Tesla dan juga aplikasi X yang dikenal karena kemampuannya untuk menyesuaikan strategi dan fokus perusahaan tergantung pada situasi yang berkembang dalam industri otomotif dan juga penerbangan antariksa. Dia juga sering mengambil resiko besar dalam mengerjakan visi teknologi di masa depan. Kemudian kita masuk ke dalam gaya kepemimpinan autentik, yaitu authentic leadership, di mana gaya kepemimpinan autentik itu mengacu pada pendekatan kepemimpinan yang menekankan pada kejujuran, konsistensi, dan juga kesesuaian diri pemimpin dengan nilai-nilai yang dianutnya, di mana gaya ini bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang kuat antara pemimpin dan juga pengikut berdasarkan pada kepercayaan dan integritas.
kita akan masuk ke dalam sifat dan nilai pemimpin dari kepemimpinan autentik. Yang pertama ada integritas, di mana integritas adalah salah satu pilar utama dari kepemimpinan autentik, di mana pemimpin yang autentik berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya, dan juga mereka konsisten antara apa yang mereka katakan dan lakukan. Mereka juga berusaha untuk selalu jujur, transparan, dan juga konsisten dalam segala aspek kepemimpinan mereka. Kemudian mereka juga memiliki sifat kesadaran diri atau self-awareness, di mana kepemimpinan autentik dimulai dengan kesadaran diri yang mendalam, di mana kepemimpinan autentik mengenal dengan baik kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan juga tujuan dari yang mereka anut sendiri. Mereka mampu secara objektif mengevaluasi diri mereka, menerima umpan balik, dan juga terus-menerus berusaha untuk mengembangkan secara pribadi dan juga secara profesional. Kemudian kemampuan untuk mengelola hubungan atau relational transparency, di mana pemimpin autentik menunjukkan transparansi dalam hubungan mereka dengan para pengikut mereka. Mereka terbuka dan juga jelas dalam berkomunikasi, dan juga tidak menyembunyikan informasi penting ataupun tujuan yang mendasari kebutuhan atau keputusan dari yang mereka pilih. Kemudian pemimpin autentik ini juga membangun kepercayaan dengan menghormati integritas pribadi dan juga mengakui kepentingan dan perasaan dari pengikut mereka. Kemudian kesempatan atau balance processing, di mana pemimpin autentik mampu mempertimbangkan perspektif yang berbeda-beda sebelum membuat keputusan. Mereka tidak hanya mengendalikan pandangan mereka sendiri, tetapi juga mengenali atau menggali pandangan orang lain, terlebih pengikutnya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang situasi yang dihadapi. Kemudian mereka juga menghindari prasangka dan juga keperluan orang yang dengan adil, kemudian mempertimbangkan bukti-bukti sebelum membuat suatu keputusan. Kemudian untuk contoh dari pemimpin autentik sendiri itu ada Michelle Obama, yaitu mantan ibu negara Amerika Serikat, yang dikenal karena kepemimpinannya yang kuat dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Dia juga menggunakan platformnya sendiri untuk mempromosikan kesetaraan dan juga inklusi, serta memberikan inspirasi melalui kejujurannya dan ketulusannya dalam berbicara. Baik, terima kasih telah menyaksikan kuliah teknokrat hari ini. Semoga materi yang telah diberikan bermanfaat untuk Anda untuk lebih memahami gaya kepemimpinan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year.
The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.